warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Semangat, semangat, semangat. Bisa kita memulai pembelajaran hari ini? Iya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengabsen dulu ya. Absen. Ahmad Mahmudin, Ali Pengembara, Fitri Nurjana, hadir semua. Untuk memupuk kecintaan kita terhadap tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Untuk itu diharapkan kepada anak-anak kami seluruhnya berdiri. Sama-sama dah. Ya, dipersilakan untuk berduduk kembali. Sebelum kita membahas tentang Papua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bab yang pertama, ya, yaitu meraih kesuksesan dengan Kompetisi dalam kebaikan. bagus. Ada yang masih ingat pembelajaran lampau? Ya, silakan. Bab 1 meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Iya, bagus. Itulah pembelajaran lampau kita pada bab 1. Semangat. Semangat.
tentang bab 2, ya, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Ya, ini judul. Ada yang bisa menjawab apa itu iman? Iman. Coba siapa dulu? Ya. Tulisan orang yang beriman itu tidak mencela. Semakin baik iman seseorang, maka semakin baik hatinya. Iya. Itu iman. Ada yang lain tentang iman? Pernah dengar rukun iman? Apa itu iman? Iya. Iman dalam agama Islam adalah keyakinan yang teguh dan penuh dalam hati, pengakuan dengan lisan, serta amalan dengan anggota tubuh bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Iya, bagus. Ya, kita lanjut. Di sini Bapak akan memperlihatkan sebuah video sebelum kita nanti. Ini tujuan pembelajaran kita. Apa itu tujuan pembelajaran? Setelah mempelajari bab 2 ini tentang syu'abul iman, apa? Peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Memahami pengertiannya, apa itu pengertian, kemudian dalilnya, macam-macam dan manfaat syu'abul iman, mempresentasikan makna syu'abul iman, mampu menjelaskan dan menyampaikan pengertian dalil, macam dan manfaat syu'abul iman, kemudian meyakini keberagaman cabang iman. Ada nanti keberagaman. Menyadari dan mempercayai bahwa iman terdiri dari banyak cabang yang berbeda-beda. Kemudian mengembangkan sikap positif, membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang merupakan bagian dari cabang iman dan kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Kita lanjut. Tipe biografis. Perhatikan baik-baik, ya. Apa itu? Ada di situ iman, ya. Kemudian di situ ada iman yang diucapkan dengan lisan. Ada cabangnya, 7 cabang iman. Kemudian diyakini dengan hati. Berapa cabangnya? Ada 40 cabang. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ada berapa cabangnya? 30. Jadi jumlah menjadi 70. Ya, ada di situ pohon, ya. Pohon batangnya diibaratkan iman, daun-daunnya adalah sikap. Ya. Itu. Selanjutnya, ini sebelum kita masuk kepada pembahasan kita tadarus, ya, tadarus bersama-sama. Ada yang bersedia membacakan? Satu orang, ya, iya, tadarus bersama. Coba.
Selanjutnya coba perhatikan, kita amati video berikut. Dorongan dari iman itu yang memberikan kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada dalam ayat dari Quran. Makanya ngajinya yang tepat. Misal mata nih, Quran surah Al-Quran, surat Cahaya Al-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalau imannya dilatih dengan Quran, nanti iman itu punya transmisi gelombang. Masuk dalam fisik kita, dibimbing fisik untuk melihat, masuk ke mata melihat. Sampaikan, katakan Muhammad SAW kepada setiap insan beriman. Yang ada iman, yaghuddu min absarihim. Bila iman itu masuk ke dalam mata, maka iman akan menjaga mata supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak layak dilihat, iman akan mengangkat balik. Makanya mata itu punya pandangan standar iman, punya pandangan standar yang bukan iman. Sehingga nampak begitu terukuran. Coba kalau kita beriman itu kan, pakaian itu tidak semuanya bisa dilihat. Pak, Bu, tidak semua bisa dilihat. Bagi orang yang tidak beriman, pakaian terhormat itu banyak alamatnya. Aurat terbuka pun mungkin biasa, karena tidak ada iman. Bagi orang beriman tidak, iman mengatakan paling kaki itu dilarang. Ada batas yang harus dilihat. Itu kalau di tempat lo. Ya, dari video yang kita tonton, nah ini ya, apa yang kalian pahami tentang iman? Ada yang bisa? Saya Pak. Iya, coba. Kisah orang beriman itu tidak menjelah. Semakin baik iman seseorang, maka semakin baik pula hatinya. Bagus. Kemudian kita masuk kepada pengamatan ini. Bisa dilihat? Bisa Ya. Pak. Coba diamati ya. Apa itu? Nah, bahwa malu sebagian dari iman. Ada lagi, tetap istiqomah dalam kesabaran. Kemudian lingkungan bersih, pikiran jadi jernih. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang bersih agar pikiran menjadi jernih. Nah, masuk kita kepada materi apa itu iman. Ya, apa itu iman? Exam, asal kata dari iman itu adalah amanah yu'minu imanan. Yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa, iman berarti kepercayaan, keyakinan, kita yakin. Kemudian ketetapan atau keteguhan atau keteguhan hati. Itulah iman secara bahasa. Definisi iman menurut Imam Syafi'i, ya, apa itu? Di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa iman adalah suatu ucapan, perbuatan, dan niat. Jadi ada 3 kategori nanti di situ. Di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Nanti ada di dalil keimanan sejak alam ruh. Ya, dalil. Apa dasarnya? Bahwa keimanan itu sudah kita mantapkan ketika kita masih di alam ruh. Kita periksa di sini. Nah, ini dalil tentang ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhasa rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu
wala syahidna anta qulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingat ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya. Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami melakukan agar pada hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap. Ini periksa 6 pilar iman. Ini mungkin sudah sering kita mendengarkan atau kita sudah mengetahui pilar iman. Nanti ya. Rukun iman ini di MDA kalian pelajari. Pelajari, Pak. Pelajari. Mungkin mulai pembelajaran waktu di MDA belajar. Selanjutnya dari nafli tentang su'abul iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'u wa sab'una audifun wa situna su'bata fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imaqatul azza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Macam-macam su'abul iman ya. Ada 3 dimensi keimanan. Pada Arab makrifatul bil qalbi. Makrifat ya. Apa itu? Meyakini dengan hati. Kemudian iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian amalun bil arkan, mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Terus kemudian dikelompokkan su'abul iman itu berdasarkan dimensi keimanan. Ada niat, ada akidah, ada hati. Yang kedua ada lisan atau ucapan. Yang ketiga seluruh anggota badan. Sama yang tiga itu ya. Jadi fungsinya ada niat itu letaknya di dalam hati, akidah, lisan dan ucapan. Ikut kita periksa ada 3 tugas ya, yaitu iman, Islam dan ihsan adalah suatu kesatuan. Maka kita akan berdiskusi di dalam kelas bagaimana pendapat kalian atau dengan wacana tentang iman, Islam dan Islam. Kemudian nanti akan dipresentasikan. Bisa dipahami? Iya, Pak. Baik, untuk itu kita bentuk kelompoknya. Ya, itu silakan dibentuk kelompoknya. Ya, sudah siap? Ya, sudah siap. Coba kita minta presentasi ke depan. Nanti sebutkan nama kelompoknya, perkenalkan nama. Ya, nanti ya.
Ya, silakan presentasikan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa yang dimaksud dengan iman dalam agama Islam. Iman dalam agama Islam adalah keyakinan yang teguh dan penuh dalam hati, pengakuan dengan lisan, serta amalan dengan anggota tubuh bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Muhammad adalah utusannya, dan semua hal yang terkait dengan rukun iman lainnya, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir Allah. Iman bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga disertai dengan pengamalan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kawan-kawan. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Islam adalah konteks agama yang mengajarkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Islam mencakup seluruh ajaran hidup yang meliputi aspek spiritual, sosial, dan moral. Dalam konteks ibadah, Islam mengajarkan pelaksanaan kewajiban kepada Allah yang harus dilakukan dengan cara sesuai dengan syariatnya. Ibadah dalam Islam mencakup berbagai bentuk amalan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, serta tindakan lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Sekian presentasi dari kami kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Telah mempelajari bab ini ya, tentang Syu'abul Iman. Nah, coba dibacakan satu orang. Ya, bacakan. Ya. 1. Tanda-tanda orang beriman. 1. Bergetar hati saat mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. 2. Bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa. 3. Menegakkan dan menjalankan sholat. 4. Menafkahkan sebagai rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. 7. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta. 2. Problematika praktik keimanan. 1. Tentangan dari mukmin yang saling mendengki kaum munafik, orang kafir, tipu muslihat setan dan godaan hawa nafsu. 3. Hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. 1. Menghilangkan kepercayaan terhadap makhluk, menanamkan sikap tidak takut mati, memberikan ketenangan jiwa, mewujudkan kehidupan yang lebih baik, menumbuhkan sikap ikhlas, mendatangkan keberuntungan, dan mencegah penyakit jasmani dan rohani. Yang keempat, keutamaan masyarakat beriman. 1. Masyarakat yang beriman akan menjadi masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi dalam pembahasan kita pada bab ini, bagaimana cara kita menguatkan keimanan kita agar terjaga lisan kita, terjaga perbuatan kita, mendapatkan seluruh dari kegiatan kita menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya di dalam kehidupan ini banyak tantangan, problematika dalam kehidupan itu.
ada yang mendengki, ada yang munafik, ada orang yang mencela, macam-macam di lingkungan kita ya. Tetapi kita sebagai mukmin harus selalu menguatkan keimanan kita, ditanamkan betul-betul di dalam hati untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.